Untuk Yumna pastinya ya harus selalu semangat. Berat pastinya kehilangan seorang suami. Terus ada rasa ketakutan juga pastinya karena takut kehilangan anak. Tapi percaya aja apa yang udah Allah takdirkan itu yang terbaik yang Allah kasih buat kita gitu. Jadi ya harus bisa ikhlas. Itulah keikhlasan Yumna yang mungkin bisa diambil pelajarannya buat teman-teman semua juga. Dia sangat ikhlas sekali, berbesar hati di akhir, walaupun mungkin lebih emosional di yang kedua ini, tapi dia bisa berbagilah pada akhirnya bersama ibu. Untuk Akila, kamu adalah sosok yang kuat. Aduh, bulu mata. Gak apa-apa, bisa touch up. Akila salah satu sosok yang kuat, walaupun hidupnya sudah batang kara, udah nggak ada suami. Mas Arfan, ibu, bapak, mudah-mudahan Akila bisa tetap kuat menjalani hari walaupun setiap hari pura-pura bahagia, walaupun cahaya hidupnya Baskara jauh dari dia. Mudah-mudahan Akila selalu diberikan kekuatan dan bisa menginspirasi untuk penonton di Air Mata di Ujung Sajadah untuk sebagai single mom harus tetap kuat walaupun melewati badai yang sangat berat. Ini udah tahan bang. Kalau dibilang ini pertama kali mungkin main film yang genrenya religi, tapi kan di sini kan kita ibaratnya tim hura-hura ya gitu. Jadi sebenarnya sih ya hampir sama aja gitu. Jadi pertimbangannya apa ya? Pertimbangannya juga karena ini yang main teman semua, Mbak Kay, Titi, jadi kayak reuni gitu. Terus inilah, syutingnya di Solo ya, oke, kuliner gitu kan. Jadi pertimbangannya itu aja sebenarnya. Kuliner. Itu. Ada pressure nggak sih, karena kan yang pertama kan sukses banget gitu, dan juga mengingat sekarang kan industri film Indonesia juga sangat booming banget gitu. Mungkin buat Mas Roni, Pak Roni dan Mbak Kay gitu, mungkin ada pressure sendiri gitu saat membuat yang kedua. Pasti ada pressure tersendiri, apalagi kan kita kan mau bikin sequel. Biasanya sequel akan dibandingkan dengan film yang pertama, jadi proses skenario cukup lama ya Kay, ada sampai beberapa tahun sebenarnya. Ivan sebenarnya waktu syuting pertama aja udah mikir ini nanti kalau sukses kan bolehnya berandai-andai ya, kalau sukses kita mau bikin apa, udah ada di situ. Pasti pressure ada, cuman kita berusaha yang terbaik aja. Terus mengapa mengambil point of view akhirnya? Ada distribusi internasional, kita ada, nanti kita akan tayang di Malaysia lagi karena kan Air Mata di Sajadah pertama menjadi film drama Indonesia terlaris sepanjang masa di sana. Jadi kita udah akan ada gala premier di 5 kota saya dengar di Malaysia. Kemudian ada di Singapura, Brunei, dan yang lain masih dijajaki. Boleh mungkin cerita tadi mengapa mengambil temanya itu akhirnya tentang kayak apa namanya, pertukaran, misalnya anaknya berpindah dan kayak di konfliknya di situ gitu. Ide cerita, ide cerita nggak tahu ya, mungkin kayak dari 2017 sebetulnya saya udah dapat ide ceritanya dan sudah cerita sama TV juga waktu itu. 2017 tuh lama banget ya, 2022 kita syuting, 5 tahun sebelumnya udah ngobrol sama TV, kamu harus main film ini ya, kita punya cerita bagus. Dan itu tiba-tiba idenya muncul lagi di tengah malam waktu saya mau tidur, pikiran melayang kemana-mana, tiba-tiba ada ide, saya langsung buka laptop, takut besoknya lupa, saya tulis premis. Besok saya telepon ke Titin Batimena, penulis yang pertama, dan kita minta untuk mengembangkan ceritanya. Jadi prosesnya cukup lama juga, dari 2017 idenya, 2022 baru syuting. Untuk Mang Osa ketagihan nggak main film lagi? Izin. Cia ada yang nanya. Oh iya, nggak kedengeran, maaf. Bang Osa, Katanya mau tagihan gak main film Oh, lagi? jujur karena ini baru pertama dan ternyata prosesnya fun, ya mau lah saya, namanya di calling ya, happy ya. Cuma mudah-mudahan ya, harapannya kalau ketemu sama apa ya, callingan film lagi bisa environmentnya seenak ini gitu, mudah-mudahan ya. Ini banyak maunya. Ember. Masuk Pak Eko. Ember masuk. Buat Mbak Titi sama Mbak Ciki, ini kan tadi dari pertama ditekanin bahwa yang kedua tuh harus lebih sedih. Nah kalian berdua bondingnya gimana tuh?
termasuk sama anaknya nih kan kalian bertiga banget yang bikin emosi turun naik. Sebenarnya nggak ada yang dibuat-buat sih, nggak yang kita juga memaksakan yang harus lebih sedih, nggak, karena memang ceritanya ngalir gitu aja. Terus di yang kedua ini yaitu dia kita eye contact aja udah langsung ngembang. Makanya kita cium. Ngeliat Baskara aja kita udah langsung ada anak di rumah gitu. Jadi ya mudah-mudahan apa yang kita berikan itu yang insya Allah yang terbaik lah. Setuju, kita sudah berkarya secara jujur dan skripnya juga memang sudah sangat mendukung sekali. Jadi ya mudah-mudahan message-nya bisa sampai ke penonton. Amin. Buat kalian berdua adegan terberatnya tuh apa sih? Banyak sih sebenarnya, cuma emang nggak berani spoiler ya jadinya. Cuma kalau aku mungkin yang pas lihat Bintang sama Baskara. Kalau aku yang pas kasih penjelasan ke Baskara juga sih, kalau Baskara itu anak ibu kandungnya. Iya kan, tapi sudah ada di gitu. Awkward ke bawah sama